Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Ibu absen dulu ya, yang nggak berangkat siapa aja? Siapa yang hari ini nggak berangkat? Vina, Sabila sama Dava, Arya. Oke. Semoga yang nggak berangkat tuh kenapa? Sakit. Semoga yang sedang sakit dan tidak bisa mengikuti pembelajaran ini segera diberi kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran kembali. Baik, untuk memulai pembelajaran kita harus semangat. Ibu akan memberikan tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Tahu. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Udah semangat belum? Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita lebih baik doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya Gilang, silakan dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi akan mempermudah kita dalam belajar hari ini. Selanjutnya kita akan menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan membaca atau dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri, silakan untuk Adel maju ke depan. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang apa? Kajian Quran surat ayat berapa? Dan hadis tentang berpikir. Sebelum membahas materi yang sekarang, sebelum membahas materi ini, kita akan mengulang materi sebelumnya. Masih ingat nggak materi sebelumnya tentang apa? Hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat. Hari kiamat itu ada 2. Kiamat apa? Sugro dan juga kubro. Kiamat sugro adalah contohnya apa? Gempa bumi, banjiran, longsor. Kalau kiamat kubro itu apa? Kiamat besar. Siapa yang tahu kiamat kubro? Hanya Allah. Masih ingat ya materi sebelumnya? Selanjutnya kita akan membahas ini, tapi sebelum membahas kajian lebih dalam, di sini Ibu akan menanyakan tentang pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian sudah tahu tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191? Ada yang bisa jawab?
Nih, pertanyaan pematik yang pertama. Apa, Del? Pergantian siang dan malam. Pergantiannya siang dan malam. Ya, itu adalah yang disebutkan dalam Quran surat Al-Imran. Pertanyaan yang kedua, Quran surat Al-Imran itu termasuk surat Madaniyah. Yang berarti Quran surat Al-Imran itu turun di mana, Fahad? Di Madinah. Oke, paham ya? Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang peserta didik itu bakalan mampu membaca Quran surat Al-Imran sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dengan fasih. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan Quran surat Al-Imran tentang berpikir kritis. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis Quran surat Al-Imran dan hadis tentang berpikir kritis. Yang terakhir, peserta didik membiasakan diri bersikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan kreatif. Ini adalah tujuan pembelajaran yang bakal kalian dapatkan ketika selesai membahas materi kali ini. Oke, di sini ada pertanyaan nih. Apakah ada yang tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, laut, hutan dan sebagainya itu merupakan tanda-tanda dari apa? Coba. Tanda-tanda kebesaran Allah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Oke. Gunung, hutan, lautan dan sebagainya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Selanjutnya, lebih dalam lagi ya. Apa itu berpikir kritis? Gilang, berpikir kritis apa, Gilang? Berpikir secara mendalam. Ada lagi? Ayo, Jem. Berpikir kritis apa, Jem? Mampu mencari jalan keluar yang terbaik. Ada lagi? Ayo, apa, Nita? Berpikir secara jernih. Berpikir secara jernih. Ada lagi yang mau jawab? Ada? Berpikir kritis. Rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahunya besar. Kayak Ibu simpulkan ya, pengertian dari berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memadu keyakinan dan tindakan. Jadi orang yang berpikir itu secara sadar dan sengaja. Yang sadar berarti ada yang nggak sadar. Siapa? Yang nggak sadar tuh orang yang tidur. Sadar nggak? Nggak mungkin mereka akan berpikir ya, orang lagi tidur ya. Terus siapa lagi yang nggak mungkin berpikir? Orang pingsan, ya. Orang dibius, apa lagi? Orang mati yang nggak punya akal. Orang gila. Orang gila punya akal nggak sih? Enggak. Jadi yang akalnya, yang berpikir kritis itu yang memiliki akal. Manusia itu diberikan akal ya sama Allah. Itu adalah keistimewaan. Coba manusia sama malaikat, apa perbedaannya? Kalau malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki hawa nafsu. Kalau manusia memiliki hawa nafsu ya. Jadi ketika manusia nih mau sholat nih, berantem dulu sama dirinya. Ya. Nggak kiyang lah. Ya. Males. Padahal sholat wajib. Yang namanya wajib itu apa? Harus. Kalau ditinggalkan dosa. Paham kalian? Paham. Tapi manusia itu punya nafsu. Jadi bisa aja ditinggalkan dengan sengaja karena hanya malas. Berbeda dengan malaikat. Ya, malaikat tidak memiliki hawa nafsu.
Jadi apa yang Allah suruh pasti mereka akan kerjakan. Kata Allah suruh sholat terus sampai hari kiamat. Berbeda dengan kalian. Ya, paham sampai sini? Jadi keistimewaan kalian itu karena memiliki hawa nafsu dan juga akal. Yang hanya memiliki hawa nafsu tapi tidak memiliki akal siapa? Hewan. Oke, paham ya sampai sini? Selanjutnya di sini ada ayat yang membahas tentang berpikir kritis. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ibu akan bacakan, nanti kalian ulangi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina 'adzabannar. Silakan kalian baca ulang yang seperti tadi, paham? Silakan baca bersama-sama. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Artinya, ini membahas tentang pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang yang berakal ya. Jadi orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, itu termasuk ulul al. Apakah kalian sering mengingat Allah dalam keadaan apapun? Contohnya apa? Zikir, istighfar, apalagi? Sholawat. Apalagi? Kalau kalian mau makan, baca doa. Kalau mau kamar mandi, baca doa. Kalau mau belajar, baca doa. Hafal semua doanya. Habis sholat juga doa. Itu termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah. Selanjutnya, isi kandungan Quran surat Al-Imran. Kelihatan nggak? Coba, Leli, baca Leli. Yang satu. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan bahwa orang-orang yang berpikir kritis adalah orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Paham ya? Maksud dari sini, jadi Quran surat Al-Imran itu menjelaskan bahwa orang-orang yang berpikir kritis, kalian berpikir kritis nggak? Termasuk orang-orang yang berpikir kritis nggak? Iya. Adalah orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Contohnya tanda-tanda kebesaran Allah, terus laut,
hutan, bumi, langit, itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Coba nomor 2, Put, baca Put. Kelihatan nggak Put? Maisha kelihatan nggak? Gue bacakan ya, nomor 2 ya. Tanda-tanda kebesaran Allah tersebut antara lain penciptaannya langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan berbagai fenomena alam lainnya dengan dapat dijadikan sebagai tadabbur atau iktibar. Yang ketiga, orang-orang yang berpikir kritis adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun dan tanda-tanda kebesarannya. Paham ya? Ini adalah isi kandungan yang terdapat pada Quran surat Al-Imran. Di sini ada tugas kalian mendapat proyek membuat peta konsep. Tahu peta konsep? Tahu. Membuat peta konsep dengan materi yang di sini udah ada, setiap kelompoknya namanya udah ada. Silakan kalian kumpul sesuai kelompoknya. Ibu bagikan. Ini kelompok 1 tentang isi dan kandungan Quran surat Al-Imran. Kelompok 2 tentang hikmah berpikir kritis. Kelompok 3 tentang ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Silakan materinya boleh kalian searching di HP ya, di internet. Udah selesai semuanya? Baik, selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil karya kalian yang udah didiskusikan. Kelompok 1, silakan perwakilan siapa? Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang isi dan kandungan ayat Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baca. Orang kelihatan nggak, Cok? Yang ke-1, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di alam raya harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam sehingga menghasilkan hikmah, manfaat, dan kemaslahatan. Yang kedua, keteraturan pengertian siang dan malam jangan dijadikan sebagai pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah karena merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan akal untuk memikirkannya. Yang ketiga, semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di alam raya hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi yang disebut ulil albab. Yang keempat, ulil albab adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirannya sehingga membuahkan kemaslahatan yang banyak baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab.
Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanyakan? Jadi, Nama saya Nurul Faiza dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana sikap yang mencerminkan perilaku ulil albab dalam kehidupan bersama dan alim-alim? Jawabannya adalah mereka yang disebut manusia atau ulil albab senantiasa menggunakan akalnya untuk mentadaburi, mengobservasi, memikirkan, menghayati, mengintrospeksi diri akan adanya sesuatu yang telah diciptakan oleh Sang Holik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. udah paham ya? Cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan perwakilannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hikmah berpikir kritis. Ada berapa poin? Ada 4 poin. Yang pertama, dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi. Yang kedua, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Yang ketiga, semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mampu mengungkapkan lebih banyak makna, faedah, dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta dan problematika yang muncul. Yang terakhir, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah berupa akal sehat, bertambah keyakinannya tentang adanya hari pembalasan, dan bersemangat untuk beramal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusra Sana dari kelompok 3 ingin bertanya apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Tidak berpikir kritis membuat pikiran dan otak kita tidak lebih fleksibel. Paham? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Ya. Silakan perwakilannya mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ciri-ciri orang berpikir kritis. Yaitu ada 5 poin. Poin yang pertama, memiliki keinginan untuk menjadikan segala sesuatu di sekitar lebih baik. Poin yang kedua, memiliki kepekaan, bersikap terbuka, dan tanggap terhadap segala sesuatu. Poin yang ketiga, memiliki ketertarikan yang tinggi untuk mempelajari sesuatu secara mendalam. Poin yang keempat, memiliki rasa ingin tahu dan semangat yang tak pernah berhenti untuk mempertanyakan sesuatu. Dan poin yang terakhir, selalu berpikir secara mendalam. Di sini ada yang ingin bertanya. Saya Halisa Ibrahim dari kelompok 1 ingin bertanya, dari kejadian buruk yang kamu hadapi, apakah kamu akan menghindari tanggung jawab kamu, atau kamu akan menghadapinya dan terus melangkah maju?
Jawabannya adalah saat kita sedang dilanda sebuah masalah atau kondisi yang sangat rumit, kita sangat perlu untuk berpikir secara kritis dan positif. Berpikir secara kritis akan membantu kita untuk mengambil pelajaran yang berarti akan dari situasi yang menyebabkan tersebut. Sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang pengecut yang menghindari tanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah mempresentasikan hasil karyanya. Nanti karya itu nanti ditempelkan di kelas, ya. Di sini materinya udah selesai, kalian sudah memahami, kita menyimpulkan bersama-sama. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 itu mengajarkan kita kepada pentingnya berpikir kritis. Ya, kita sebagai manusia yang memiliki akal sangat penting untuk berpikir kritis. Yang kedua, Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan bumi, dan itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dikenal dengan ulul albab. Apa tuh ulul albab tuh? Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Oke. Selanjutnya, dengan berpikir kritis kita dapat menjadi apa? Individu yang lebih rasional, objektif, mampu mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir yaitu Orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW salah sampai pada akhirat, kemudian mengisi hidupnya dengan amal soleh sebagai bagian di akhirat kelak. Oke. Kesimpulannya udah dibacakan, berarti selanjutnya Ibu akan memberikan link ya di grup untuk dikerjakan. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Link itu akan mengetahui kemampuan kalian selama pembelajaran tadi dari awal sampai akhir. Udah masuk belum linknya? Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit, nilainya langsung muncul. Udah selesai semuanya? Udah masuk nilainya? Nilainya langsung muncul kan? Ya, berarti yang belum nyampe 100, berarti ada yang belum dipahami. Oke, selanjutnya Ibu kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Tadi kita membahas tentang apa? Tentang berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Berpikir secara mendalam, ya. Berpikir secara positif, tegas. Itu adalah tentang berpikir kritis. Materi apa kira-kira yang ingin kalian pelajari setelah materi berpikir kritis? Kita akan bahas materi selanjutnya yaitu tentang Quran Surat Ar-Rahman tentang teknologi. Baik, untuk pembahasan kali ini, pertemuan kali ini, Ibu selesaikan hari ini. Sudah selesai semua. Kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Bilang. Belum mari kita berdoa dalam hati mulai.
Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.